Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ngebahas seseorang yang jatuh cinta kepadamu dan suatu saat akan memperjuangkanmu. Seperti itu ya. Seseorang yang jatuh cinta kepadamu dan suatu saat akan memperjuangkanmu. Dan ini general reading. Jadi energinya juga mungkin energi banyak orang dan energinya juga kebolak dan kebalik teman-teman. Dan mungkin ini juga bisa energinya bisa maju mundur, bisa yang udah terjadi, yang belum terjadi, bisa juga memang sedang terjadi ya, seperti itu. Jadi ini hiburan buat kita dan semoga ada manfaatnya juga buat teman-teman, dan semoga hal-hal yang baiknya rasanya, tetapi semuanya dikembalikan kepada Tuhan dan libatkan segala apapun keputusan teman-teman, libatkan Tuhan dalam menentukan apapun, dalam begitu deh maksud saya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan general reading atau pembacaan yang memang tidak pilih kartu, silahkan. Ini energi yang keteriknya cukup banyak, mungkin banyak cerita yang akan saya sampaikan, dan tentunya bukan kehidupan satu orang ya, kehidupan banyak orang, karena ini general reading. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, teman-teman bisa kirim foto dari tangan atas sampai ke pergelangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua ya teman-teman. Dan itu biayanya sekitar 100.000, itu tangan kanan sebelah dalam. Dan teman-teman bisa cari nomor telepon saya di box deskripsi video ini ya. Kalau yang tertarik silahkan, monggo. Seseorang yang jatuh cinta kepada teman-teman dan akan memperjuangkan teman-teman ya suatu saat nanti atau sekarang ini, seperti itu ya. Ini orangnya mungkin teman-teman udah kenal. Orangnya itu sering memperhatikan teman-teman, sering memperhatikan dari jauh, dan lama-lama dia bertanya kepada teman yang memang temennya yang memang kenal sama teman-teman gitu, sama kalian, itu siapa, misalnya kerjanya di mana gitu, dan dia itu orang mana gitu. Dan itu kayaknya orang ini ada di ruang lingkup pekerjaan teman-teman. Jadi misalnya orang itu misalnya kantor teman-teman itu satu gedung gitu, dia di lantai 3, teman-teman di lantai 5 misalnya gitu. Jadi sering melihat ketika teman-teman mungkin istirahat atau mungkin pulang kerja atau berangkat kerja, mungkin seperti itu ya. Dan orang ini udah cukup lama memperhatikan teman-teman, mungkin sekitar antara 1, 2, 3, 4, bahkan 5 bulan, ada juga yang udah 1 tahun teman-teman ya. Dia memperhatikan terus tetapi belum berani untuk datang, karena saat itu dia itu punya seseorang atau punya pasangan, mungkin pacar, mungkin mungkin istri gitu ya, seperti itu, atau mungkin suami, atau mungkin punya pasangan lah pokoknya. Tetapi saat ini dia lagi single, bahkan ada yang proses perceraian. Jadi dia kepikiran sama teman-teman, siapa tahu teman-teman ini orang yang tepat buat dia. Jadi orang ini suatu saat akan datang kepada teman-teman ya, bahkan kayaknya sih energinya udah ada yang cepat, bisa juga antara 2 minggu, antara 5 minggu, antara 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, paling lama itu antara 7 bulan, akan datang kepada teman-teman untuk memberikan komitmen atau menawarkan komitmen, ingin mengenal lebih jauh. Tapi kalau udah mengenal dan merasa pas, dia tidak akan lama-lama untuk berhubungan atau misalnya berpacaran, seperti itu ya, karena dia udah merasa siap untuk membina hubungan lagi ketika merasakan kecocokan. Karena dia kalau masalah perasaannya udah lama sama teman-teman gitu,
Cuma dia waktu itu mungkin ada yang memang fokus ke kerjaan, tapi ada juga yang memang masih punya pasangan dan memang saat itu kondisinya lagi buruk, misalnya mau berpisah, banyak ketidakcocokan atau apapun itu ya. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan tentunya teman-teman ya. Dan disitulah nanti dia akan datang kepada teman-teman, memperjuangkan teman-teman, walaupun misalnya teman-teman itu ada halangan atau ada sesuatu yang harus diselesaikan, dia akan siap untuk mempertahankan teman-teman, menjadi istrinya atau menjadi suaminya, seperti itu ya. Dan dia juga tidak akan ragu untuk mengeluarkan materi, karena dia yakin bahwa teman-teman yang terbaik dan bisa dijadikan tempat dia pulang atau pasangan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan untuk pacar-pacaran atau untuk main-mainan, tapi memang untuk teman hidup yang sejati, seperti itu. Dan bisa menerima dia kalau memang dia udah punya anak, bisa mengurus anak-anaknya, seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman menerimanya, seperti itu ya. Tapi dan di sini juga ada dari teman-teman yang memang suatu saat bertemu dengan seseorang, atau bahkan sekarang udah bertemu ya. Orang ini orang yang sangat menjengkelkan, orang yang sangat toksik, orang yang membuat teman-teman sangat tidak yakin bahwa orang itu akan baik sama teman-teman ya. Nah ternyata setelah sekian tahun atau sekian bulan tidak bertemu, tahu-tahu perubahannya drastis. Mungkin dia sekarang lebih dewasa, lebih mapan, lebih santun, ataupun lebih terarah hidupnya ya. Dan itu teman-teman kaget dengan perubahan itu, karena memang sepertinya terpisahkan jarak yang jauh dan cukup lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, tapi ada juga yang cuma beberapa bulan saja. Tetapi perubahan itu membuat teman-teman merasa, wah kok beda ya, kok lain ya. Dan cara memperlakukan teman-teman ketika datang lagi itu udah berubah, lebih menghargai, lebih mengerti arti teman-teman buat dia, seperti itu ya. Dan dulu mungkin teman-teman banyak disakiti, banyak menangis, banyak was-was ketika bersama dengan dia mungkin dulu ya, karena dia itu banyak menyakiti dan banyak punya pilihan, sehingga dia itu selalu ke sini ke situ dan agak egonya tinggi. Mungkin karena dia merasa banyak punya pilihan, banyak penggemarnya ya, banyak yang istilahnya menginginkan dia. Mungkin dia parasnya ganteng, mungkin dia juga orang yang agak terkenal ya, atau mungkin orang yang mapan, orang yang punya kedudukan bagus atau pendidikannya juga baik. Tetapi mungkin dia udah kesana kemari, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, mencoba dengan ini, mencoba dengan itu, ternyata kok nggak ada yang pas ya. Nah pada akhirnya dia tidak bisa melupakan teman-teman, dan teman-teman yang bisa menurunkan ego dia yang sangat tinggi, seperti itu ya. Jadi ketika dia datang dengan versi yang baru, yang menghargai teman-teman, bahkan yang dulunya mungkin banyak memanfaatkan keuangan teman-teman, nanti akan seimbang antara memberi dan menerimanya, menjadi balance ya teman-teman. Jadi tidak hanya diberi atau memberi, tetapi saling menerima, saling memberi, seperti itu ya. Dan ini nanti kalau datang sepertinya akan langsung berkomitmen, tidak bu lagi, karena dia udah merasa cukuplah sudah dulu istilahnya mempermainkan atau menyakiti, membuat teman-teman menangis. Karena ini hubungannya ada yang udah lama banget, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, 2 tahun, tapi memang ada juga yang baru 7 bulan, 5 bulan, 3 bulan gitu ya. Tapi gitu nggak nyenengin hubungannya mungkin ya. Tetapi ketika datang lagi dengan rasa yang memang udah beda, merasa yakin bahwa teman-teman yang terbaik yang bisa menerima dirinya dan bisa ada bersamanya untuk susah dan senang, seperti itu ya. Mungkin dia merasa bersama teman-teman, dia merasa dihargai, merasa dicintai, merasa berarti gitu ya, seperti itu. Jadi energinya itu semakin banyak istilahnya untuk selalu dekat dengan teman-teman, merasa yakin dan percaya bahwa teman-teman adalah yang terbaik, seperti itu. Walaupun teman-teman memang ada kekurangan menurut dia juga, tapi dia udah bisa menerimanya. Dulu mungkin dia merasa bahwa teman-teman tidak selevel,
tidak seimbang, ada yang lebih baik, ada yang lebih cantik, lebih segala-galanya, lebih menarik, dan dia pergi gitu seperti itu ya. Tapi ternyata wah nggak membuat dia bahagia. Ada yang sampai menikah dengan orang itu tetapi bercerai lagi karena memang merasa tidak bahagia seperti itu dan mencari teman-teman lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya pasangan ya jangan mau ya tentunya seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman masih sendiri dan teman-teman masih merasakan chemistry atau perasaan yang kuat, yaitu diserahkan kepada teman-teman lagi. Dan di sini sepertinya keyakinan itu akan membuahkan hasil yang sangat baik karena di sini ekonomi juga akan mengikuti. Dia bukan cuma berkomitmen yang baik tapi membawa ekonomi yang bagus, dalam arti pekerjaannya juga udah cukup baik, udah mapan, kehidupannya semakin baik, istilahnya untuk hidup itu nggak takut gitulah seperti itu. Dan dia juga udah tidak, maksudnya dulu mungkin dia itu dipengaruhi oleh keluarga, bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan, teman-temannya atau apapun itu. Sekarang dia lebih mendengarkan kata hatinya dan apa yang menurut dia yang terbaik seperti itu. Dan dia kalaupun misalnya bersama teman-teman sampai ke pernikahan, ini akan jadi keluarga yang memang saling mengisi, saling bertanggung jawab dan saling membahagiakan. Dan untuk masalah ekonomi, materi, sama-sama saling mencari, walaupun dia memang udah mapan tapi tidak akan mengekang teman-teman kalau teman-teman seorang wanita ya seperti itu. Jadi ini akan membawa kebaikan sih menurut saya. Awalnya memang nyakitin dulu ya, nyakitin banget, bahkan nyakitinnya lama banget, dan akhirnya dipertemukan lagi. Mungkin itulah namanya jodoh ya, dipertemukan dulu walaupun memang berjodoh tapi belum saatnya mungkin, dan setelah saatnya dipertemukan lagi dengan versi yang terbaik bagi teman-teman ataupun bagi dia seperti itu mungkin ya teman-teman. Itu yang saya lihat sih. Jadi semoga ini bermanfaat, membawa kebaikan buat teman-teman. Dan di sini juga memang ada yang punya hubungan seperti cinta segitiga atau berpoligami. Mungkin dulu banyak menyakiti teman-teman, tapi ketika usia makin bertambah, dia akan datang kepada teman-teman untuk memberikan komitmen yang memang sebenar-benarnya. Dan itu memang akan terjadi ya seperti itu. Bukan akan terjadi, maksudnya benar-benar dilakukan karena bukan karena paksaan atau bukan karena tekanan, benar-benar dari pikiran dia sendiri. Dan mungkin memang masih jodoh menurut Tuhan ya seperti itu. Kalau menurut Tuhan bukan jodoh ya pasti udah pisah. Memang ada takdir-takdir manusia yang memang harus punya harus hidup di poligami ya seperti, walaupun semua wanita juga tidak akan bisa nerima atau tidak akan mau, tapi memang ada yang takdir seperti itu. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau konsultasi atau personal reading. Silahkan semua aturan di box deskripsi video ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dan tolong ya teman-teman kasih komen ke aku, ini suaranya masih menggema atau tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.